Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman dimanapun berada. Sebelum bercerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan, mungkin hanya kebetulan saja. Kali ini kami akan menceritakan tentang keangkeran suatu tempat yang membuat banyak orang mencoba menguji nyali mereka untuk mengharapkan sesuatu dari penunggu lokasi tersebut. Seperti apa kisahnya? Kita simak saja ceritanya sampai selesai. Jajang adalah seorang lelaki berusia 27 tahun yang berasal dari pesisir pantai di Jawa Barat. Memiliki istri dan seorang anak perempuan yang masih balita. Jajang kemudian pergi merantau seorang diri ke pusat kota Bandung, meninggalkan istri dan anaknya di kampung halamannya. Lalu ia mencoba peruntungan dengan berjualan ayam potong di sebuah pasar di kota itu. Selama kurang lebih setahun, usaha ayam potongnya mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan saking ramainya, ia pun memperkerjakan seorang pemuda, sebut saja Tata, untuk membantu usahanya tersebut. Namun seiring dengan menjamurnya pedagang yang sama di pasar tersebut, serta persaingan harga yang kurang sehat saat itu, membuat dirinya mulai kalah bersaing. Sedikit demi sedikit, usahanya mulai mengalami kemunduran. Para pelanggan yang biasa membeli dalam jumlah banyak mulai beralih ke pedagang yang lain, hanya menyisakan pembeli yang belanja dalam jumlah kecil. Hari-hari berlalu, keadaan Jajang semakin terjepit. Uang sewa lapak sudah mulai menunggak. Pekerjaannya pun telah ia berhentikan karena tak sanggup lagi untuk membayarnya. Ditambah lagi biaya hidup dirinya dan keluarga kecilnya di kampung yang harus selalu terpenuhi. Akhirnya, karena suatu keterpaksaan, dia pun mengambil jalan yang sangat ceroboh yang tanpa disadari suatu saat akan menjerat dirinya. Ia pun mulai pinjam ke koperasi keliling yang biasa berkeliling di pasar tersebut untuk menutupi biaya hidupnya. Nah, dari sinilah bencana itu datang. Dikarenakan kebiasaan gali lubang tutup lubang tanpa perhitungan, hutang pun semakin membengkak dan Jajang pun sudah tak mampu lagi untuk membayar. Dan satu-satunya jalan paling aman adalah pergi dan meninggalkan tempat usahanya tersebut. Di sebuah warung tepi jalan raya yang di seberangnya berdiri sebuah masjid besar. Ramai dengan para pembeli memenuhi setiap sudut warung tersebut. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 5.30 sore. Mas Darno, pemilik warung itu, bersiap-siap pergi ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Dan warung pun dititipkan pada seorang pekerjanya. Ketika selesai menunaikan sholat, Mas Darno berzikir terlebih dahulu, baru kemudian kembali ke warungnya. Dan pekerjanya bergantian untuk pergi ke masjid tersebut. Karena keramaian pusat kota itulah yang membuat warung Mas Darno buka 24 jam dengan beberapa pekerja yang bergantian untuk menjaga warung tersebut. Nah, dikarenakan warung ramai pembeli ketika waktu Isya,
Mas Darno akhirnya menunaikan sholat Isya pada pukul 9 malam. Nah, pada sudut masjid tersebut terlihat seorang lelaki muda sedang khusyuk berzikir. Di samping lelaki itu terdapat sebuah tas cukup besar. Berhari-hari sampai kurang lebih 2 minggu, lelaki muda itu terlihat berada di sudut masjid tersebut. Entah apa yang dilakukannya. Pada suatu malam, seorang petugas keamanan masjid, Kang Barja, biasa ngopi di warung Mas Darno. Malam itu, Mas Darno membuka percakapan dan menanyakan orang yang berada di sudut masjid tersebut. Nah, dari penjelasan Kang Barja itulah Mas Darno akhirnya mengetahui kalau si lelaki muda yang sering terlihat di sudut masjid itu adalah Jajang, seorang pendatang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Jiwa sosial Mas Darno akhirnya muncul seketika, dan atas jaminan dari petugas keamanan masjid tersebut, Kang Barja menitipkan orang itu untuk membantu bekerja di warung Mas Darno. Dan Mas Darno dengan sukarela mengizinkan orang tersebut untuk bekerja di warungnya dan tinggal di rumah Mas Darno. Singkat cerita, Jajang menunjukkan sikap yang baik selama bekerja di warung Mas Darno, sehingga Mas Darno memberikan kepercayaan penuh terhadap Jajang untuk bersama-sama dengan pekerja lainnya mengelola warung tersebut. Dan setelah beberapa bulan bekerja, Jajang mengutarakan sesuatu maksudnya ke Mas Darno, dan Mas Darno mengiyakannya. Cerita beralih ke suatu tempat jauh dari tempat Mas Darno. Di sebuah lereng gunung terdapat sebuah bangunan semacam rumah kayu berukuran kira-kira 3 kali 4 meter, beratapkan daun kelapa yang dianyam rapi, sehingga ketika air hujan turun tak dapat masuk ke dalam bagian ruangan itu. Dinding ruangan itu terbuat dari anyaman bambu yang nampak sudah berlubang di beberapa bagian, sehingga cahaya dari luar dapat menembus ruang tersebut. Sebuah pintu kayu menjadi akses keluar masuk ruangan itu. Satu hal yang membuat tempat itu menjadi berkesan wingit dan angker, yaitu sebuah batu besar yang terdapat dalam ruangan itu. Di sekeliling batu itu, kembang sertaman aneka warna berserakan memenuhi setiap sudut ruangan. Di bagian depan batu terlihat kuali besar dari tanah liat, di sana sebuah batu datar, dan di dalam kuali itu nampak seperti lidi-lidi bekas batang dupa yang telah habis terbakar di beberapa bagian ujungnya. Dan di bagian pintu masuk terhampar tikar lusuh sebagai tempat duduk bagi siapa saja yang memiliki tujuan-tujuan tertentu di tempat itu. Sebuah pohon besar tumbuh berdiri beberapa meter di samping bangunan itu. Dahan-dahannya besar serta daunnya yang rindang menaungi bangunan tempat batu itu berada. Pohon besar itu, menurut cerita dari para spiritualis yang pernah menyambangi tempat tersebut, di dalamnya dihuni oleh makhluk sejenis genderuwo yang berjenis kelamin perempuan, dengan payudara yang besar menjuntai hampir mencapai kakinya. Pasti teman-teman bergidik ngeri membayangkannya. Nah, Ki Ahong adalah seorang jawara di kampung tersebut. Saat cerita ini sampai ke penulis, usia Ki Ahong sudah sangat sepuh. Ia didapuk sebagai juru kunci tempat keramat itu ketika usianya masih muda, meneruskan tugas dari ayahnya yang sudah meninggal dunia. Dan Ki Ahong pewaris tunggal ilmu-ilmu dari ayahnya. Sehingga di usianya yang masih muda kala itu, mampu mengalahkan berbagai makhluk jahat
yang menghuni lereng gunung tersebut. Salah satu makhluk paling sakti kala itu adalah sejenis genderuwo yang berjenis kelamin perempuan yang tinggal di pohon kayu besar itu. Orang-orang di sana menyebutnya kelong wewe. Dan batu itu yang berada dalam bangunan ketika mendiang ayahnya masih ada, baru muncul ke permukaan tanah hanya ujungnya saja. Namun seiring waktu berjalan, batu itu kemudian menyembul dengan bagian lainnya yang lebih besar. Nah, dari sanalah nama Batu Munjul itu tercipta dan beredar luas di masyarakat saat itu. Menurut pandangan ahli spiritual, Batu Munjul itu di dalamnya membentuk sebuah goa gaib yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mata batin. Pada waktu ayah Ki Ahong masih ada, di Batu Munjul banyak orang-orang yang melakukan berbagai ritual, dari yang menginginkan kesaktian sampai menginginkan harta benda. Kedatangan orang-orang itu berlanjut sampai posisi juru kunci jatuh ke tangan Ki Ahong sebagai pewaris tunggal dari ayahnya. Menurut cerita, waktu itu ada beberapa orang yang sedang melakukan ritual di Batu Munjul tersebut. Namun sang penunggu pohon di sebelah batu itu sering mengganggu para pelaku ritual. Bahkan ada yang hampir celaka akibat ulah makhluk itu. Mendengar itu, sang juru kunci Ki Ahong langsung turun tangan memperingatkan kepada makhluk itu agar tak mengganggu para pelaku ritual di tempat tersebut. Seminggu 2 minggu, para pelaku ritual merasa aman dari gangguan si makhluk itu. Hanya gangguan-gangguan kecil dari makhluk tak kasat mata lain yang kemampuannya di bawah para pelaku ritual itu, sehingga gangguan-gangguan kecil itu tak berpengaruh apapun terhadap para pelaku ritual saat itu. Suatu ketika, Ki Ahong sedang ada urusan di kampung yang lain, sehingga malam itu ia tak berada di rumahnya yang hanya beberapa puluh meter dari tempat Batu Munjul itu berada. Saat para pelaku ritual lengah dari pengawasan Ki Ahong, tiba-tiba makhluk yang bernama kelong wewe itu datang mengganggu orang-orang yang sedang laku ritual. Beberapa di antaranya pingsan dan satu di antaranya dalam kondisi kritis akibat sakarat si makhluk tersebut. Ki Ahong yang tengah menangani pasien di kampung yang lain merasakan ada hal yang tak biasa di Batu Munjul, dan dengan kesaktiannya ia seketika sampai di Batu Munjul. Tanpa belas kasihan lagi, dihajarnya si makhluk itu sampai benar-benar kewalahan menghadapi Ki Ahong. Dan ia pun memohon ampun pada Ki Ahong seraya bersujud di depan Ki Ahong. Namun Ki Ahong tak memberi kesempatan sedikit pun pada makhluk itu. Dihajarnya habis-habisan sampai ia tak berdaya dan terkapar di tanah. Lalu seketika tangan Ki Ahong merenggut sebuah benda seperti kain yang menutupi bagian selangkangan makhluk itu. Tiba-tiba makhluk itu menjerit sejadi-jadinya, lalu hilang dan lenyap dari hadapan Ki Ahong. Dari benda itu kemudian muncul asap tipis yang kemudian perlahan masuk ke tubuh Ki Ahong. Kesaktian makhluk itu telah lenyap, sebab benda satu-satunya yang merupakan sumber kekuatan makhluk itu telah berpindah ke Ki Ahong. Dan sejak saat itu, makhluk tersebut sudah tak pernah muncul di lokasi Batu Munjul, sehingga para pelaku ritual merasakan kenyamanan dalam melakukan ritualnya di tempat tersebut. Sampai usia Ki Ahong berusia lebih dari 100 tahun, ia tak pernah sekalipun
mempergunakan atau meminjam kesaktian dari benda itu. Sebab Ki Ahong merasa ia sudah lebih unggul tanpa harus menggunakan kesaktian dari benda milik Kelong Wewe yang telah ia kalahkan. Lalu Ki Ahong menyimpan benda itu dalam batu munjul sampai puluhan tahun lamanya. Namun, sekalipun Ki Ahong tak pernah menggunakan kesaktian dari benda itu, ia berbaik hati membantu orang lain dengan meminjamkan benda itu kepada siapa saja yang membutuhkan. Tentu saja harus terlebih dahulu melaksanakan lelaku di batu munjul itu. Dan bagi yang lulus, serta-merta ia dapat membawa dan menggunakan kesaktian dari benda itu sampai jangka waktu yang telah disepakati bersama Ki Ahong sebagai juru kunci. Jika jangka waktu peminjaman telah usai, benda itu akan kembali dengan sendirinya ke batu munjul. Suatu ketika, Jajang memberanikan diri mendatangi Ki Ahong dan bermaksud mengadu peruntungan dengan meminjam barang tersebut. Ia pun harus melaksanakan berbagai ritual di batu munjul tempat benda itu berada. Tepat ketika malam Jumat, Jajang bersama seorang pelaku ritual lain mendatangi batu munjul dengan harapan yang sama mendapat pinjaman benda tersebut. Kang Odi, seorang yang cukup tua, dan Jajang, lelaki yang masih pemula dalam menjalankan hal-hal klinik itu, segera menghampiri pintu batu munjul. Begitu pintu terbuka, aneka wewangian semerbak dari ruangan itu tercium Jajang dan Kang Odi. Bulu kuduk Jajang berdiri meremang. Jajang ragu untuk masuk. Ia mempersilahkan Kang Odi masuk ruangan itu terlebih dahulu. Seumur hidupnya, Jajang baru pertama kali menyambangi tempat seperti itu. Kang Odi kemudian masuk dan segera duduk di tempat paling depan. Lalu tak terlihat lagi oleh Jajang karena terhalang permukaan batu munjul tersebut. Jajang pun segera duduk dekat pintu masuk menghadap ke batu itu. Malam semakin larut. Angin bertiup sangat kencang, menghempaskan ranting dan daun, lalu berjatuhan di atap bangunan tersebut, menimbulkan suara sangat aneh di telinga Jajang. Atap bangunan yang terbuat dari anyaman bambu bergerak-gerak seakan hendak terlepas dari ikatannya. Angin menyeruak masuk lewat dinding bambu yang berlubang, menghamburkan bunga-bunga sesaji di ruangan itu. Dan pluk, sebuah benda jatuh di pangkuan Jajang. Angin seperti meniup dupa yang terpajang dekat batu itu dan memberikan penerangan sesaat pada Jajang. Jajang gemetar, keringat dingin bercucuran. Samar-samar ia melihat dan meraba benda yang jatuh di pangkuannya tadi, dan Jajang berteriak sekencang-kencangnya. Tangan Jajang menyentuh benda yang bergerak-gerak di atas pahanya. Sebuah tangan tanpa badan. Jajang terus berteriak ketakutan sampai diam. Bentakan keras dari arah Kang Odi seketika membuat Jajang terdiam, dan tiba-tiba tangan itu lenyap. Jajang mencoba untuk tenang, walaupun seluruh badannya gemetaran. Lalu ia memperbaiki duduknya karena takut yang teramat sangat. Jajang duduk sambil menunduk hingga kepalanya bersandar di batu itu, dan ia pun terlelap. Entah berapa lama Jajang terlelap. Tiba-tiba hembusan angin di tengkuknya membangunkan Jajang. Dan suara berat terdengar di belakangnya.
Sontak saja Jajang kembali merasakan ketakutan yang teramat sangat. Ia tak berani menoleh. Kepalanya semakin melekat di batu itu. Tiba-tiba bau busuk yang sangat menyengat tercium Jajang. Ia merasa mual di perutnya. Segera Jajang menutup hidungnya. Nafasnya terengah-engah. Lalu sepasang tangan hitam yang sangat besar menarik tubuh Jajang hingga tubuhnya terjengkang dan jatuh terlentang. Tak sadar Jajang membuka matanya dan ternyata kepala Jajang berada di antara sepasang kaki yang sangat besar, berbulu hitam dan berwarna hitam legam. Dan tanpa olehnya, di atas kepalanya menggantung sesuatu yang bergerak-gerak. Baru saja Jajang hendak berteriak, sesuatu yang menggantung di atas kepalanya itu mengucurkan air yang berbau pesing dan anyir. Sontak saja air itu mendarat di wajahnya dan sebagian masuk ke mulutnya yang menganga. Segera Jajang menutup mukanya, namun air yang masuk sebagian ke mulutnya tertelan dan rasa mual seketika membuat Jajang memuntahkan isi perutnya saat itu. Lalu terdengar suara yang membahana, menggetarkan seluruh ruangan itu. Jajang merasakan kepalanya sangat pusing, lalu semuanya menjadi gelap. Jajang pun pingsan. Esok harinya, sebuah guncangan di kepalanya menyadarkan Jajang. Lalu ia pun melirik ke samping. "Kang Odi," ujar Jajang lirik. Setelah kondisi Jajang pulih, Kang Odi berpamitan pada Jajang jika ritualnya telah selesai. Dikarenakan apa yang diharapkannya sudah ia dapatkan di batu muncul tersebut. Tinggallah Jajang sendiri di tempat itu. Malam harinya, itu adalah malam terakhir Jajang melakukan ritual di batu muncul tersebut, yang ia lakukan selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Malam itu, rasa lapar dan haus begitu sangat terasa oleh Jajang. Tubuhnya lemas tak bertenaga. Namun rasa ingin memiliki barang tersebut membuat semangatnya kembali bergelora. Rasa takut di malam-malam yang lalu membuatnya malam itu menjadi semakin berani. Ia merasa yakin dapat mengatasi semua hal yang paling menakutkan sekalipun. Perlahan ia beringsut ke depan batu muncul itu, lalu dengan khusyuk ia mulai membaca mantra-mantra. Sekira pukul 11 malam, terdengar suara di belakangnya. Bulu kuduk Jajang merinding seketika, namun segera ia menepis rasa takutnya dengan mencoba berpikir kalau itu hanyalah godaan saja untuk menghentikan ritualnya. Dan benar saja, tak ada apapun setelah suara itu berlalu. Namun baru saja ia bernapas lega, sesuatu jatuh persis di atas pahanya. Jajang terhenyak. Sepotong tangan yang bergerak-gerak di atas paha Jajang. Tanpa pikir panjang, segera Jajang mengambilnya, lalu dengan sekuat tenaga dilemparkannya potongan tangan tadi ke arah bilik bambu di sampingnya. Dan seketika benda itu lenyap dengan meninggalkan bau seperti kabel terbakar. Jajang pun menghela nafasnya lega. Waktu kira-kira menunjukkan pukul 1 dini hari. Tiba-tiba pintu di belakang terbuka. Angin pun berhembus dari luar. Jajang menduga jika itu adalah orang yang akan melakukan ritual yang sama seperti dirinya. Beberapa menit berlalu, namun tak ada suara langkah kaki memasuki ruangan tersebut. Penasaran,
Jajang menoleh ke belakang ke arah pintu. Deg, jantung Jajang seakan berhenti berdetak. Sebuah bungkusan putih tergeletak di dekat pintu yang terbuka lebar. Antara rasa takut dan penasaran, Jajang mendekati bungkusan putih itu. Langkah Jajang terhenti, manakala 3 ikatan tali putih terlihat olehnya. Sebuah pocong kecil. Namun Jajang segera teringat kalau itu hanya godaan saja. Dengan langkah gemetar, didekatinya pocong yang tergeletak itu. Tiba-tiba, ikatan kepala pocong itu terbuka dengan sendirinya. Dan sebuah kepala mungil menyembul dari balik kain putih itu. Lalu nampak wajah yang tak asing baginya. Wajah Tanti, anak perempuan satu-satunya yang ia tinggalkan di kampung halaman bersama istrinya. Jajang pun menangis sejadi-jadinya, lalu memeluk dan menciumi anaknya tersebut. Tanpa pikir panjang, ia pun berlari sambil memeluk tubuh anaknya, meninggalkan lokasi batu muncul tersebut. Ia berlari menelusuri jalan setapak yang menurun menuju rumah sang juru kunci. Beberapa kali Jajang terjatuh karena kakinya tersangkut akar-akar pohon yang melintang di perjalanan. Tak diperdulikannya lagi betapa kaki dan tubuhnya terluka akibat terjatuh di perjalanan tadi. Ia lebih takut bahwa itu benar-benar terjadi pada anaknya tersebut. Dan tanpa beruluk salam, ia menabrak pintu rumah Ki Ahong. Brak! Pintu pun terbuka paksa, dan tubuh Jajang tersungkur menimpa orang-orang yang sedang duduk mendengarkan Ki Ahong yang berbicara. Beberapa orang lalu mengangkat dan membantu Jajang untuk duduk. Namun Jajang meronta-ronta sambil berteriak, "Mana Tanti anakku?" Ki Ahong segera mendekat dan meniup wajah Jajang. Seketika tubuhnya menjadi lemas dan terdiam. Lalu tubuh Jajang disandarkan ke dinding rumah itu. Setelah tenang, Jajang kembali menangis terisak sambil menceritakan kejadian tadi pada Ki Ahong. "Kau telah gagal. Anakmu baik-baik saja di sana. Itu hanya tipuan dari makhluk-makhluk yang akan menggagalkan ritualmu," kata Ki Ahong menjelaskan. Mendengar itu, wajah Jajang tertunduk. Gagal sudah rencana memiliki benda keramat itu. Padahal, jika saja Jajang lulus malam itu, ia akan mendapatkan pinjaman. Sebuah benda keramat yang dapat membantu dengan cepat keinginan dan tujuan-tujuan hidupnya. Benda sakti itu adalah popok wewe yang tersimpan dalam batu, yaitu batu muncul. Singkat cerita, Jajang kembali ke rumah Mas Darno dan bekerja padanya untuk membantu mengelola warung Mas Darno. Sampai suatu ketika, Mas Darno menyewa sebuah warung untuk Jajang kelola beserta kamar tidurnya, berikut perabotan dan seluruh modalnya. Beberapa bulan kemudian, perkembangan warung Jajang mulai membaik. Lalu ia pun memboyong istri dan anaknya ke tempat tersebut. Namun, pada suatu pagi, seorang tukang beca memberitahukan pada Mas Darno jika warung Jajang pintunya telah terbuka, sedangkan di dalamnya tak ada siapapun. Mas Darno segera menaiki beca itu lalu menuju warung Jajang, dan ternyata benar, pintu warung itu telah terbuka dengan lubang seperti bekas lemparan batu besar. Jajang dan istrinya berikut anaknya sudah tak nampak di dalam warung tersebut, pergi tanpa pamit ke Mas Darno. Pakaian mereka pun dibawanya serta. Mas Darno hanya mampu geleng-geleng kepala sambil menghela nafas. Lalu dengan dibantu si tukang beca, Mas Darno membereskan barang-barang yang tersisa di warung Jajang tersebut dan dibawanya ke rumah. Kebaikan yang Mas Darno berikan
lenyap seketika. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Buang jauh-jauh hal buruk dalam cerita ini dan ambil sisi baiknya untuk menjadikan pelajaran kita semua. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengar ceritanya. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.